Lihat lo on the mic ya. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Terdengar alunan suara di Bali Utara. Lintas gelombang terpancar jelas di udara. Menggugah hati ini untuk hendak mencarinya. Di manakah letak suara itu? Di Pulau Dewata, Bali Utara. Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Pro 2 FM Singaraja. Ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 jam 4 sore ya. Dan kita bakal ngobrol bersama seorang siswa yang berprestasi banget. Ya, kita sempat ketemu dan ngobrol juga di sore ceria yang membahas dia juga juara esai. Dan sekarang lagi. Langsung aja, ini dia ada KKI Putu Aldan Murdayana. Halo Kak. Lagi-lagi lo menang esai ya? Iya. Enggak, tapi yang kemarin kan Satwa Bali. Oh iya sih. Oh beda ya. Beda. Tapi ini bukan ada bahasa Balinya juga. Enggak, bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia. Oke. Ini jadi pertanyaan juga sih. Istilahnya kamu itu menguasai bahasa Bali dan juga Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Kemarin lomba bahasa Bali tapi nggak esai juga ya? Enggak, itu Satwa sama debat. Oh, satu sama debat. Nah yang ini murni esai. Ya. Bahasa Indonesia. Nah ini jadi pertanyaan, kamu banyak banget bisa bidangnya gitu ya? Kebetulan kalau di awal itu kan minatnya emang di SA ini emang hal tentu dari SMP. Kebetulan SMP kan ketua KIR. Jadi emang suka meneliti, dan kebetulan di SMA ini karena nggak ikut KIR maupun Gebra, jadi pengen ikut lomba ini dengan pembinaan Mr. Ariana. Jadi ketemu pas di bidang Aldan kebetulan dan menang. Nah jadi pertanyaan itu kan kamu tuh suka nelitinya dari kapan? SMP? Ya, kalau meneliti dari SMP. Dari SMP kamu sudah juga suka meneliti? Ya. Neliti apa dulu kamu? Kalau dulu SMP pernah ikut opsi, kebetulan Opsi, dulu. oke. Dulu itu neliti tentang penggunaan ekstra daun kelor dalam pencernihan air hujan untuk bisa dikonsumsi. Lupa judulnya tapi kayak gitu kok isinya. Ya pokoknya kayak tentang penyaringan air hujan biar bisa jadi murni gitu ya. Ya biar bersih gitu ya. Ya. Wait dulu, SMP. SMP udah bikin kayak gitu, artikel kayak gitu. Dulu kan SMP kan dari opsi kan dari SMP. Iya sih. Tapi SMP kamu udah neliti kayak gitu. Ya. Ya ampun, kita masih main kelereng, guys. SMP main kelereng, kamu udah udah buat esai gitu ya. Wih, berarti udah lama banget lah. Istilahnya kamu sekarang kelas 10. Kelas 10. Berarti kan ya baru-baru lulus SMP lah ya. Akhirnya kamu sekarang di SMA. Berarti kamu itu udah suka esai dari SMP gitu. Ya. Itu kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 mau ke kelas 3. Oh, dari kelas 2 ke kelas 3 lah ya. Oh, berarti kamu tuh baru kurang lebih 2 tahun inilah ya suka sama esai gitu ya. Nah,
Yang jadi pertanyaan kamu tuh kenapa suka gitu? Karena kebetulan Alden kan Taurus ya. Taurus Mei. Kalau di TikTok itu biasanya kan kalau Taurus tuh suka bikin kata-kata gitu. Kebetulan Alden juga suka bikin kata-kata di Instagram gitu. Kalau misalkan bikin postingan atau story, kata-katanya tak panjangin, tak posting biar kata-kata yang menyentuh hati orang-orang gitu lah. Dan kebetulan baru tahu SMP kalau ada lomba-lomba yang bikin kata-kata gini. Pertamanya tak kira lomba bikin kata-kata kayak lomba bikin puisi, cerpen. Ternyata ada yang penelitian. Jadi Alden suka bikin kata-kata tentang penelitian yang Alden buat, nanti biar dikembangin lagi. Itu memang hobi Alden buat bikin kata-kata. Dan kebetulan kan Taurus suka bikin kata-kata. Kamu zodiakolik juga ya? Ya, Zodiak banget nih. nggak zodiak banget sih, tapi karena yang FYP TikTok itu relate sama Alden, jadi Kebetulan Alden- relate. Tapi nggak segala hal kamu sangkutin sama zodiak kan? nggak, cuman sekedar oh gitu, jadi Oh sama gitu ya. Oh sama. sama. Sama si Taurus ini dibilang di sini suka berkata-kata gitu ya. Ya. Sedangkan kamu juga bisa. Ya. Atau istilahnya benar kata si zodiak ini menurut kamu gitu ya. ya. Oke, tapi Kebetulan bukan sama. bukan bergantung pada zodiaknya sih. Tapi bergantung kamunya aja mau apa kagak gitu ya. Ya. Tapi pernah nggak sih nanya Taurus yang lain kamu suka nulis atau enggak gitu? Pernah nanya tuh, kebetulan di kelas yang lahir bulan Mei yang Taurus itu ada 6 orang. Nah, kamu pernah nanya nggak sih? Pernah nanya ke 6-6-nya ini. Terus Ada dari ke-6 ini 3 orang suka nulis. Heeh. Suka nulis, cuman nulis kayak nulis tangan aja, nggak suka ngetik tapi. Mm-mm. Yang lagi satu ini suka ngetik tapi nggak suka nulis. Yang lagi 2 ini nggak suka nulis dan nggak suka ngetik. Berarti kan semua Taurus dong. Ya. Nah, jadinya istilahnya nggak sama-sama selalu kata zodiak gitu ya. Aku kira Aldan suka banget sama zodiak gitu ya, percaya apapun sedikit-sedikit zodiak. Jadi kamu pantengnya setiap hari gitu ya. Oh enggak ternyata. Oke, berarti karena apa ya? Bisa dibilang kamu memang hobi lah ya nulis gitu ya. Ya. Sampai kemarin juga bahasa Bali juga kamu nulis sendiri gitu Ya. ya. Sampai akhirnya bisa menang gitu guys. Nah, ini kan esai gitu kan. Berat loh daripada mungkin yang sebelum-sebelumnya lah, atau mungkin juga dari segala hal tulisan gitu kan. Ya mungkin esai itu salah satu hal yang tersulit karena esai itu yang paling penting adalah faktanya, realita gitu ya, secara realita benar. Kemudian ilmunya ada dan itu harus bisa dibilang harus apik lah dari segi penulisannya gitu. Titik komanya atau kata-katanya itu kan susah gitu loh. Ya. Yang paling susah tuh sebenarnya di nyiptain inovasi yang biar beda dari yang lain dan gak ada yang pernah buat tentang ini. Karena inovasi menjadi nilai yang paling utama pas penilaian esai ini. Oke, berarti isinya sebenarnya ya. Ya. Oke, isinya nanti kita bakal bahas isinya gitu ya. Tapi yang paling basic itu sih istilahnya kamu tuh pernah nulis karena apa gitu? Suka nulisnya karena apa? Apakah karena memang kamu itu coba-coba aja akhirnya seneng? Atau kamu itu pernah udah ikut lomba esai dan akhirnya terusan gitu? Kalau Aldan itu karena emang suka bikin kata-kata, terutama di caption Instagram. Kalau misalkan ngepost sesuatu, kalau cuman foto aja kan nggak menarik lah. nggak menarik, cuman foto aja, masa cuman like gitu misalkan kan biasa aja ya, biar penonton atau yang lihat tuh bisa baca, kan bisa menikmati juga kan, siapa tahu bisa tersentuh gitu. Berarti cuma sebenarnya berawal dari postingan. Ya, Postingan Instagram kamu banyak banget captionnya kali ya? yang lagi satu ya. Pakai hashtag gak sih? FYP gitu. FYP semua, FYP gitu ya. Tapi belum tentu FYP sebenarnya ya. Oke, tapi istilahnya kamu tuh memang karena berawal dari suka caption kayak gitu. Masa sih itu aja jadi alasan? Tapi kan kalau misalnya esai itu kan banyak banget yang harus ditulis, kamu harus meneliti dulu gitu loh. Kalau dulu SMP Aldan kebetulan nggak kayak SMP lain. Kalau SMP lain kan SMP boleh bawa handphone ya. Kalau di sekolah Aldan SMP-nya nggak tahu kenapa nggak boleh bawa handphone. Hal itu bikin semua tugas terutama bahasa Indonesia itu harus bikin teks sendiri. Dan kebetulan dulu pas SMP itu kan mata pelajarannya kayak cerita inspiratif, terus pidato, yang kayak gitu-gitu aja. Jadinya harus nulis, dan kebetulan gurunya ini suka sama tulisan yang panjang, rapi, dan juga ada gambar-gambar gitu. Itu yang ngebuat Aldan suka bikin
tulisan yang isi gambar-gambar. Kalau bikin esai ini juga kayak gitu ternyata, ngetik dan isi gambar-gambar, inovasinya kayak penelitiannya juga kan jadinya searah nih. Dari situ Aldan tertarik buat ikut esai ini. Oke, berarti istilahnya kamu dari situ ketemu juga gitu ya. Ya. Nulis panjang-panjang kamu juga berarti. Ya. Pernah nggak sih? Tapi kan kalau esai ini kan nggak sebanyak seperti makalah gitu kan. Ya. Tapi ini kan lebih pendek lagi gitu, intinya gitu. Ya. Kamu mikirnya gimana gitu loh? Kalau Aldan pas bikin ini tuh pertamanya bikin yang panjang lebar dulu. Habis itu Kamu bikin yang panjang dulu. ya, yang panjang lebar dulu. Nanti Aldan potong-potong lagi yang mana yang sepertinya nggak perlu dipakai, yang kayak langsung ke inti aja deh. Tak potong-potong, nanti yang dipotong ini tak bedain, yang udah dipotong tak bedain juga. Nanti tak baca ulang yang dipotong ini udah nyampe ke intinya belum, nggak melenceng, nanti ternyata udah pas jadi lebih pendek. Jadi Aldan dapat deh esainya, nggak panjang-panjang kayak makalah jadinya. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan kerja 2 kali jadinya. Ya, Ya, Ya. tapi demi hasil maksimal gitu ya. ya lebih Tapi kan maksimal. untuk inspirasi buat kamu tuh bisa mendapatkan artikel yang banyak tulisannya ya. Misalnya kamu panjang banget itu kan harus lebih dari ya minimal setengahnya lebih daripada yang seharusnya gitu kan. Ya. Misalnya minimal 5 lembar deh kayak gitu esai gitu kan. Ya berarti kamu kan minimal itu lebih dari setengahnya gitu loh bikinnya untuk bisa rampingin ini gitu. Capek kan? Capek sih sebenarnya, tapi seru bikin kata-kata. Kan akhirnya salin lagi gitu. Tapi nggak harus nulis sih ya. Nggak, memang udah pakai laptop tinggal copy paste Iya. aja sih gitu ya. Oh, tapi repot sih menurut aku. Iya, lumayan sih repotnya. Pernah nggak sih istilahnya kamu tuh paling banyak akhirnya sampai berapa halaman? Apanya, makalahnya apa esainya? Esainya istilahnya sebelum pada saat prosesnya, proses Oh, buatnya. sebelum dibagi. Hmm. Yang ini itu kebetulan dapatnya 14 atau 15 halaman. Serius? Di luar lampiran. Oh, di luar lampiran. Ya, 15 doang berarti tulisannya Ya. doang. Itu jadi berapa? Jadinya maksimal 6 lembar. Maksimal 6 lembar. Itu lebih dari setengahnya loh. Iya. Iya kan? Lebih dari setengahnya itu. Rugi sekian. Tapi dapat serunya gitu, ngetik Mm-mm. atau bikin kata-kata kan kayak nggak sia-sia selama ini. Oh, berarti kalau aku bisa tangkap kamu istilahnya idenya banyak nih ya. Ya. Cuma pada saat itu dirangkum akhirnya menjadi sedikit itu yang Ya. itu yang kamu harus lihat semuanya dulu gitu ya. Ya. Oh. Ya, memang sih kerja 2 kali sama Pro 2, tapi hasilnya maksimal gitu ya. Iya. Iya juga sih. Aduh, ada ya caranya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol sama Alden seperti apa sih Alden untuk mengikuti lomba esai dalam UNBI, ya benar, Ya. atau UNBI. UNBI bacanya, Oh, UNBI. Universitas Bali Internasional. Oke, jadinya nanti seperti apa dia mengikuti lomba Scientific Fire Himal TLM bener ya, Ya. di Universitas Bali Internasional. Jangan kemana-mana Taman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen bertanya sama Kak Alden, langsung aja guys tanya ya di WhatsApp 0811399154, di Facebook dan Instagram @rri_pro2 Singaraja. Dan jangan lupa kamu juga bisa ikutin live streaming kita ya Taman Pro 2 di Sore Ceria yang pastinya di streaming RRI Singaraja Official. Kamu bisa langsung komen aja di sana, ada chat untuk kolom chatnya ya. Kamu bisa bertanya juga di sana, nanti gue bisa bacain. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. Buku modern digunakan manusia sejak ditemukannya kertas oleh bangsa Cina sekitar tahun 200 Masehi. Namun buku pertama yang ada di Indonesia adalah sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1886. Pengarangnya berdarah Cina bernama Li Kim Hok yang memberi judul novel itu Jit Liap Seng atau Bintang 7. Buku yang diterbitkan di Bogor itu berkisah tentang suatu masa di kerajaan Tat Cheng Tiao yang dipimpin raja bernama Hamong.
Novel ini merupakan sebuah roman, menceritakan tentang kisah sedih kemiskinan karakter utamanya. Novel setebal 500 halaman berlatar negeri Tiongkok itu diterbitkan di tanah Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 dan langsung aja kita nanya lagi sama Alden. Dan buat kamu yang pengen nanya sama Alden juga boleh langsung aja di WhatsApp 0811399154. Bisa di Facebook dan Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, dan juga di live chat kita langsung di RRI Singaraja Office. Udah terwujud nanti akan dapat jam. Nanti jamnya itu bisa mendeteksi bagaimana tekanan mental kita, detak jantung kita, pokoknya tentang kegiatan yang kita lakukan, larinya udah berapa kilometer, kegiatan apa aja yang udah kita lakuin gitu. Nanti biar pengaruh kesehatan mental ini menurun gitu kan, mereka bisa self healing. Berarti ini tujuannya untuk kasih refreshing bagi yang membutuhkan gitu ya? Ya. Ini lingkungan dalam arti apa ya? Istilahnya bukan untuk apa ya? Bisa dibilang penelitiannya untuk orang-orang yang butuh healing aja sih ya. Ya, yang butuh healing. Dan juga yang merasa dirinya memiliki permasalahan mental, kayak sekarang kan banyak ya generasi Z atau generasi muda yang ngerasa dirinya punya masalah mental gitu. Yang ganti-ganti lah. Itu sekelas betul harusnya tuh. Itu masalah kayak gitu. Kamu berawal dari situ kali ya? Iya. Kamu pernah ngerasain kayak gitu? Kalau Alden sih enggak ya, tapi kalau lihat di teman-teman di IG di WA tuh yang banyak ngini-nginiin tangan, apa namanya? Toes-toes tangan gitu, bikin story set, nangis gitu, diputusin pacar kan kayak alay loh kan gitu. Iya sih. Ya Gen Z itu kayak gitu lah ya. Istilahnya banyak yang bilang, "Kamu Gen Z ya udah depresi belum?" gitu. Pertanyaan macam apa itu sebenarnya gitu kan. Tapi kamu akhirnya buat robot kayak gitu. Iya, karena banyak banget yang tak lihat punya masalah mental, bukan cuma Gen Z aja, tapi generasi milenial ataupun generasi lainnya yang emang kelihatannya punya masalah mental yang perlu buat diberantas. Dan kebetulan Provinsi Bali itu jadi provinsi nomor 1 dengan pengidap kesehatan mental tertinggi di Indonesia dari 38 provinsi. Serius? Ya, itu menurut data riset daerah apa gitu, lupa, tahun 2023. Oh, Bali nomor 1. Ya, kalau secara nasional kita udah punya 9,1 juta jiwa yang mengidap permasalahan mental menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan itu rata-rata semua milenial. Ya. Gen Z. Gen Z. Sorry, Gen Z. Ya. Bukan milenial ya. Itu rata-rata Gen Z. Oke. Padahal aku ngomong sama Gen Z loh ini sekarang. Tapi kamu nggak merasa seperti itu gitu ya? Enggak gitu ya. Aduh. Akhirnya tercetus itu gitu ya. Kamu ngidenya dari mana sih dapatnya? Alden kalau tentang meneliti masalah mental ini dari diri sendiri, karena pengen aja gitu. Oh, yang sekarang kalau misalkan meneliti tentang diabetes atau penyakit-penyakit lain kan kayak udah biasa lah ya. Karena coba deh penyakit yang saat ini sedang marak dan juga masih minim nih penelitiannya, dan Alden bikin tentang permasalahan mental ini. Dan kalau aplikasi dan robotnya ini kebetulan kemarin sempat ikut lomba essay juga, tapi kalah, cuman sampai mentok di top berapa itu, kalah, nggak lolos babak selanjutnya. Bikin aplikasi dan robot ini juga, dan kebetulan tak gabungin, kata pembina masuk, dan pas ini, jadinya tak gabungin. Oke, berarti cocok lah ya gitu ya. Dan kebetulan ada temanya untuk seperti ini juga ya, gitu ya. Karena yang ngadain itu himpunan mahasiswa apa gitu, makanya tentang kesehatan. Oh, tentang kesehatan. Ya. Entah itu klinis, entah itu memang psikologis gitu ya. Ini kamu ranahnya lebih ke psikologis sih. Ya, untuk mental soalnya gitu ya. Oke. Akhirnya kamu pilih topik ini. Oke. Akhirnya gimana pada saat hari pertama lomba? Di finalnya. Langsung ke final? Nggak ada step-stepnya? Ada. Nah, itu gimana tuh? Itu pertama itu submit di essay-nya ini. Well, dan submit itu biasa H-1 Aldan baru submit, karena emang gimana ya, rasa deg-degan H-1 tuh lebih kerasa gitu lah, lebih kayak aduh menang nggak ya, aduh lolos nggak ya gitu, lebih kayak apalagi malam kan lebih banyak doanya gitu, bisa tersandi beberapa kali gitu, bisa doa ini doa itu. Jadi pas sambil doa tak submit,
Kebetulan pengumumannya itu H+7 atau H+14 itu lupa. Pas pengumuman kebetulan lolos dan dapat peringkat ke-3. Sebenarnya udah kan kelihatan tuh nama yang lolos itu 5 besar nih yang lolos. 5 orang termasuk Aldan ini kan tak lihat Instagramnya masing-masing. Kebetulan emang ya basicnya suka meneliti, jadi Wih. meneliti akun orang juga. Sampai akun orang kamu teliti gitu ya. Nih orang ada nggak sih basic SI gitu ya? Itu kamu kepoin semuanya pesertanya tadi. Tak cek satu-satu IG-nya itu kan kebetulan ini lolos ke tahap presentasi 5 besar ini yang grand final. Tak cek ada dua orang ini dari SMA 8 dan SMA 4 Denpasar. Mereka berdua ini pernah menang juara lomba debat. Yang satu ini di UNUT, FISIP UNUT. Yang satu ini lomba menang juara 2 di Undiksa, yang Civic Law debat scientific itu lah. Aldan udah kayak, aduh, mereka berdua ini juara lomba debat yang public speakingnya udah pasti bagus gitu kan. Jadi Aldan udah ngerasain jago kayak, aduh, kalah deh pasti, apalagi jauh banget ini kan. Jadi kayak apa ngundurin diri aja ya, karena Ini kan beda debat sama SI gitu. beda sih, tapi kan presentasi kalau dikasih pertanyaan ini itu harus bisa jawab dengan cepat kan. Nggak dikasih waktu berpikir 1 menit dimulai dari sekarang kan kayak segitu kan, kayak langsung mulai gitu. Jadi kayak aduh, public speaking Aldan kebanting nih. Aldan nggak punya ranah public speaking, sekarang diadu sama lomba debat, kayak ngundurin diri aja sih harusnya. Sempat begitu ya? Ya, Sempat mikir kayak gitu. Apa yang bikin lanjut? yang bikin lanjut itu karena udah masuk 5 besar, jadi kayak lumayan nih nanti dapat nasi kotak kan gitu. Kebetulan Kok bisa mikirin nasi kotak gitu loh? karena kan dikasih rundown itu. Ada jam makan siang dan itu pembagian 1 kotak snack dan juga 1 kotak nasi. Ini kayak aduh, yang ngadain Universitas Bali Internasional, namanya aja udah internasional, nggak mungkin kan makanannya cuma nasi bungkus aja gitu kan. Udah kepikiran kayak aduh, pengen deh ngerasain makanan-makanan enak gitu. Jadi coba konfirmasi ke pembina lebih baik lanjut atau enggak, dan pembina bilang lanjut aja. Ini aneh guys, agak lain sih ya. Istilahnya pingin punya pengalaman kayak biar bisa menang gitu kan. Ini pingin nyobain makanan internasional. Kan siapa tahu gitu beda dari Bali kan, kayak bisa ngerasain kayak ke Jerman gitu, Australia gitu. Tapi wait, beneran international food yang kamu dapetin? Iya, ada yang internasional, ada yang Indonesia. Apa tuh? Internasionalnya nggak tahu namanya, tapi kayak bubur, bukan kayak bubur tapi bukan bubur. Isi roti, isi apa namanya, paprika, isi kayak gitu, nggak tahu namanya apa. Suka? Enggak. Udah karepin, akhirnya nggak suka. Aduh. Aneh rasanya, bubur lembek tapi manis gitu. Biasanya bubur kan bubur ayam asin gitu ya. Kamu enak. tuh kayaknya kamu tuh salah ikut lomba ya. Istilahnya kamu tuh tujuannya itu bukan untuk menang, bukan untuk pengalaman, nyobain makanan internasional Iya. gitu loh. Aduh, ikut lomba makan aja dan Nanti menang gimana? antol aku sama aku saingan. Aduh, ini alasan yang cukup agak lain gitu ya menurutku tadi ya. Tapi akhirnya kamu ikutin lanjut aja. Ya, ikutin lanjut aja, dan seperti biasa H-1 berlatihan buat presentasi. Itu dari kemarin kayak gitu mulu ya. H-1 itu pun ketiduran cara bikin PPT-nya, dan paginya itu pas berangkat itu ketiduran di mobil, dan kan berangkatnya pagi banget ya. Ketiduran di mobil, dan di mobil mabuk. Bawa mobilnya gitu-gitu banget. Jadi mabuk dan tidur lagi. Pas sampai di sana telat. Jadi udah lewat doa, nyanyikan Indonesia Raya, sambutan udah lewat. Udah tinggal presentasi. Kamu langsung presentasi tuh. Dapat Betul. nomor undi berapa kamu? Sesuai peringkat yang di awal, nomor 3 jadinya. Hmm. Berhenti ke 3, dan Aldan belum ada persiapan apa-apa. Jadi tak dengerin aja apa yang dikatakan oleh pembicara, bukan pembicara pertama, kayak presentasi pertama dan pertanyaan-pertanyaan dari juri. Yang pertama ini dikasih pertanyaan yang benar-benar bikin sakit hati gitu loh, kayak kok kamu neliti ini sih? Apa inovasinya? Kok jelek sih? Kok gini? Kok nggak? Serius? Ya gitu kayak Sampai Aldan segitu? kayak iya. Hmm. Lalu kayak aduh, takut, dan dia bisa jawab. Itu dah yang tak bilang juara debat itu. Bisa jawab, tapi ya emang jawabannya kurang sih. Tapi dari sana udah takut,
kan ada kakak alumni Seman Barer sana. Hmm. Dicari Aldan, dia bilang kayak nggak apa-apa, bisa kamu bisa dikuatin gitu. Dan pas Aldan presentasi, good sih. Istilahnya pertanyaan apa yang nyelekit kayak gitu? Ada nggak? Kalau di Aldan nggak ada pertanyaan nyelekit. Serius? Ya. Kok bisa gitu ya? Udah bosan kali ya? Kata malah dipuji sama jurinya. Aha. Kan sebelumnya itu ada yang bikin esai tentang penggunaan AI dalam laboratorium gitu. Mm-mm. Itu malah diginin sama jurinya. Kamu kalau cuman pakai AI buat laboratorium, mana inovasinya? Udah basic AI tahun segini sampai digituin. Kalau kamu bikin aplikasi, website itu lebih masuk lah. Contohnya kayak Halodoc gitu. Sampai dibilang gitu. Mm-mm. Terus pas Alden presentasi, jurinya bilang gini, ini tadi siapa yang presentasi kedua? Lihat ini, buat contoh kamu di lomba berikutnya, buat yang kayak gini. Jangan bikin AI yang hanya logika semata. Gitu kan. Jadi merasa bangga gitu. Tapi pertanyaan apa sih yang kamu nggak bisa lupain pada saat ditanya sama juri? Yang nggak bisa Alden lupain tuh pertanyaan kayak, kamu tahu nggak perbedaan antara punya penyakit mental dan juga ODGJ? Jujur Alden nggak tahu apa jawabannya karena Alden belum pernah pelajaran itu. Terus Alden bilang beda gitu aja, nggak isi penjelasan dan Beda gitu aja. ya beda gitu aja. Dan untung jurinya itu nggak suka yang lala lele, suka yang to the point gitu ya. Dia sampai ngomong gini, aduh maaf, ini kalian semua mahasiswa di sini lihat adiknya ini, jawabannya to the point, tepuk tangan semua sampai digituin. Jadi apresiasi. Cuma bilang beda tersendiri. doang Iya. gitu, kamu tanpa ada alasannya bisa. Cuma gitu doang ya. Ini kayaknya jurinya saklek juga ya. Tapi mukanya kelihatan judes banget sih. Oke. Cocok sih kayak gitu. Satu doang. Jurinya ada 3. Yang lagi 2 nggak ada yang nanya nih. Yang lagi 2 pertanyaannya basic-basic aja sih, apa inovasinya, apa keterbaruannya, nanti ini implementasinya gimana gitu aja. Oke. Berarti ini dianggap penelitianmu itu dianggap beda gitu ya. Ya. Oke. Tapi ini kan biasanya kalau esai ini kan cuma semacam prototype, Ya, ide doang gitu. ya. Ini istilahnya kamu bisa membuktikan penelitian kamu ini bisa berhasil tuh gimana? Pada saat itu? Karena Aldan nekenin banget kalau ini tuh beda dari yang lain gitu loh. Di esainya, di latar belakang, bahkan di presentasi Aldan selalu bilang kalau ini tuh beda dari yang lain. Dan dari beberapa riset yang Aldan lakukan bahwasanya ini belum pernah ada yang melakukan dan juga belum pernah ada yang meneliti. Apalagi saat ini Aldan tekenin banget sama data-data yang ada kayak Rikesda, BPS, bahwasanya permasalahan mental ini yang paling utama di Indonesia hingga 9,1 juta jiwa, dan juga Provinsi Bali yang mencapai angka 1 di skala nasional. Itu kan kayak, biar jurinya punya pemikiran kayak, iya ya, kenapa nggak mental aja kita utamain dulu daripada penyakit-penyakit lain. Gitu. Berarti apa ya? Susah sih dibilangin ya. Dari segi ini ya. Dari segi presentasi kamu it's okay. Terus kemudian dari segi apa ya? Dari segi penelitian kamu oke juga. Jadi itu sih alasan kamu kenapa menang. Dan kamu siswa SMA sendiri. Enggak sih, semuanya SMA. Tapi Aldan yang kelas 10 sendiri. Oh, semuanya SMA. Iya. Katanya ada yang mahasiswa tadi. Yang mahasiswa itu yang ini yang lomba satwa. Oh, enggak, maksudnya yang di di sini berarti semuanya enggak ada yang mahasiswa, semua SMA. Coba Cuma kamu doang iya. yang paling kecil berarti. Yang disuruh tepuk tangan mahasiswa tadi itu panitia yang di sana. Gitu, panitia. Iya. Bukan mahasiswa kan. Ya, tapi kan Oke. panitianya juga didosinin sama jurinya itu. Jadi kayak buat contoh kalau jawaban kalau pas sidang atau presentasi proposal gitu biar nggak lala lele. Oke. Agak gimana gitu mahasiswanya yang kena itu ya. Untung nggak dimusuhin gitu, untung nggak disuruh pergi langsung, dan untung nggak di cancel makanannya kan gitu. Kan yang paling penting makanan. Ya, syukurnya gitu ya, nggak di cancel makananmu ya. Kenapa harus bersyukur yang itu sih? Kenapa nggak presentasimu tadi gitu loh? Kan jauh-jauh gitu dari Singaraja, dari utara. Gurumu tuh bisa beliin, nggak usah lah, gampang lah masalah makanan ini. Yang penting ini gitu. Ya agak lain memang Alden ini mah. Yang lain pada pingin juara 1, dia pingin cobain yang namanya makanan coba. Aduh.
Tapi congratulations sih, juara satu lomba esai di posisinya kamu tuh perang sengit dengan mereka gitu ya. Yang lolos akhirnya pada saat final berapa orang? Yang final 5 orang, yang juara 3 orang. Oke, kamu juara satu. Ya. Bisa ngalahin mereka, good job banget sih. Ini keren banget gitu ya. Dan akhirnya gimana tanggapan juri setelah kamu presentasi? Dibilang good, itu sudah dipuji karena beda dari yang lain dan bisa buat contoh dari presentasi yang kedua yang cuman AI aja. Jadi dan diharapkan bisa diimplementasikan dan bisa bekerja sama dengan dinas-dinas seperti dinas kesehatan dan dinas-dinas yang lain, dan juga bisa memanfaatkan ruang-ruang hijau, ruang terbuka hijau di Taman Bung Karno, di lapangan Renon, di lapangan Besi Mejajar, di lapangan lain atau banyak lah. Ya semualah itu lapangan. Kamu sebutin seminggu kan seperti itu. Oke, berarti semuanya biar bisa dikepake gitu ya. Untuk self healing. Oke. Terus ada nggak pengalaman yang menurut kamu nggak bisa lupain pada saat lomba ini? Pengalaman yang nggak bisa Aldan lupain itu yang pas ya presentasinya itu jujur itu presentasi esai pertama Aldan yang belum punya basic presentasi esai sama sekali secara langsung gitu loh. Kalau yang di online itu kan udah biasa ya, cuman di komputer presentasi kan bisa baca juga. Ini benar-benar harus ngapalin dengan waktu sesingkat itu. Dan juga yang paling berkesan itu ketika bikin kata-katanya lagi karena seru banget bikin kata-kata. Iya sih, seru-seru banget gitu. Kamu ngerayu cewek kayaknya bisa banget ya. Tapi kan belum boleh. Nggak, temiso ya gampang lah itu. Oke, itu tahun kedua pengalaman dari Kak Aldan yang luar biasa banget sebagai juara satu lomba ELSA dalam UMBI atau UNBI Scientific Fire Hima TLM Universitas Bali International. Congratulations ya kakak sekali lagi, keren Terima banget. kasih, Next Kak. ada lomba lagi nggak sih? Next itu lomba Pidarte tanggal 22. Terus lomba debat yang di kementerian tanggal 22 juga submit. Dan itu aja. Itu aja ya. Saat Berarti ini masih itu aja. 2 lomba sekaligus Ya. di bulan ini. Ya. Kita tunggu ya guys. Apakah menang? Kalau Karen. kalau Aldan menang berarti dia kesini. Udah pasti ya. Kan ada foto Aldan lagi di sana di Iya. poster-poster. Asik. Thank you Kak Aldan ya. Semoga sukses lombanya dan pastinya congratulations itu juara ini, gila, juara 1 provinsi. Keren banget ya. Thank you Kak Aldan. Itu dia teman Rodo Sore Ceria bersama Kak Aldan, dan semoga menginspirasi buat kamu semuanya ya. Dan jangan lupa terus dengerin Sore Ceria ya di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yang pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan jangan lupa juga buat kamu yang pengen bertanya sama Kak Aldan atau juga narasumber, kamu bisa juga cek ya untuk di Instagram kita, juga bisa langsung komen di sana. Dan juga untuk mau yang nonton langsung bisa di live streaming di RR Nisgar Raja Official. Oke, gak usah dimasin nama kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.